Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa mulai taklim kita setelah libur panjang Ramadan. Mudah-mudahan awal dari taklim kita ini diberikan pelajaran dan kedoaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema taklim kita malam ini adalah hikmah halal bihalal dan silaturahmi. Jamaah sekalian, tradisi halal bihalal atau kebiasaan halal bihalal adalah hanya ada di Indonesia, ya, tidak ada di negara-negara yang lain, terutama negara-negara Islam, baik yang di Timur Tengah ataupun yang di Asia Selatan atau di Afrika. Jadi halal bihalal biasanya dilakukan setelah kita puasa bulan Ramadan, kemudian sebelum kita mulai masuk kerja, yaitu kalau di kantor, di sekolah itu juga. Jadi setelah libur pertama kemudian masuk, maka dimulai halal bihalal. Jadi kemarin anak-anak SD, anak-anak kita terus yang sekolah di SD atau di SMP itu biasanya halal bihalal dulu pada gurunya. Jadi sebentar lalu pulang. Apa sebenarnya yang dimaksud halal bihalal? Inti halal bihalal itu adalah silaturahmi. Silat itu artinya menyambung. Rahmi itu adalah kasih sayang. Jadi ada silaturahmi, ada silaturahmi. Apa bedanya? Silaturahmi itu bahasa Arab, menyambung kasih sayang, menyambung kepedulian antara teman di kantor, teman di tempat lain, atau antara tetangga, antara saudara dan lain sebagainya. Sedangkan silaturahmi itu bahasa Indonesia, serapan dari bahasa Arab. Jadi silaturahmi. Syarat silaturahmi itu ada 3 yang disebut silaturahmi. Pertama adalah al-muwajahah, bertatap muka langsung. Jadi kalau kita lebaran pakai HP itu bukan silaturahmi, itu hanya komunikasi, ya. Sedangkan yang dimaksud silaturahmi pertama adalah al-muwajahah, saling bertatap muka satu sama lain. Syarat pertama itu ketemu dulu, ya. Yang dari Jakarta atau misalnya yang dari kampung, yang pulang kampung, balik kampung, ketemu dengan saudaranya, keluarganya dan sebagainya, terutama kepada orang tuanya yang masih hidup. Syarat yang kedua, silaturahmi adalah ifsah salam, mengucapkan kata-kata assalamualaikum. Itu yang kedua. Ya. Jadi kalau kita ketemu, kita ucapkan assalamualaikum. Ya, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya itu lebih panjang. Ya. Mengucapkan salam lebih dahulu adalah sunnah, tetapi menjawabnya adalah wajib. Assalamualaikum sunnah, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu syarat yang kedua, silaturahmi. Yang ketiga al-musafahah, saling berjabat tangan. Ya. Jadi kalau sudah ketemu, mengucapkan salam, lalu berjabat tangan. Ya.
Yang kadang-kadang al-mu'alaqah, saling berpelukan, ya. Laki melaki, perempuan sama perempuan boleh. Al-mu'alaqah tidak dibolehkan laki sama perempuan, ya, kalau ketemu nggak boleh, cukup. Nah. Kalau orang Arab al-mu'alaqah dipeluk, ya. Tapi tiga saja syaratnya. Pertama adalah al-muajadah, ketemu langsung, ya. Face-to-face meeting, ketemu langsung. Yang kedua ifsa'us salam. Yang ketiga adalah al-musafahah, berjabat tangan. Karena kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyan fa yatasafahani fa yaghfiru lahumma qabla an yatafarraqu. Itu hadisnya. Kata Nabi, tidaklah ada dua orang muslim yang bertemu, ya, entah itu di jalan, di rumah, atau di suatu tempat, lalu mereka saling berjabat tangan, maka Allah akan mengampuni kedua orang itu sebelum mereka berpisah. Itu sangat besar. Kalau berjabat tangan, lalu kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, terutama kepada orang yang kita. Sehingga dalam hadis lain dilengkapi, tasawahu, berjabat tangan, fa innal musafahata tuhibul ghillah. Berjabat tanganlah, karena berjabat tangan dapat menghilangkan perasaan dongkol, ya, perasaan gak enak, gitu. Gila itu sebenarnya bagian dari hasad, bagian dari dengki. Jadi kalau ada perasaan kita gondok kepada seorang teman, ya karena kesal, karena marah, itu namanya gil. Tapi dengan berjabat tangan, maka seakan-akan perasaan itu hilang. Ya, kita berjabat tangan dalam marah, maka di situ kita merasa terbebas. Rasa gondok hilang, meskipun harus timbul lagi, tapi saat itu hilang, itu timbul hilang. Ya. Itu yang pertama. Apa sih pahala bihalal dan silaturahmi? Jadi Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyusallahu bi rizqi wa ayyusalahu bi athari falyasilhu. Yang artinya barang siapa yang ingin diperluas rezekinya, diperbanyak rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, falyasilhu, hendaklah dia melakukan silaturahmi. Silaturahmi dalam pengertian tiga syarat tadi. Pertama, al-muajahah, ketemu langsung. Yang kedua, ifsa'us salam, mengucapkan assalamualaikum. Dan yang ketiga adalah al-musafahah, berjabat tangan. Jadi berjabat tangan seperti ini, itu akan menghilangkan rasa dengki. Jadi hikmah daripada silaturahmi itu ada dua. Pertama, diperbanyak rezeki. Jadi di sini ahli hadis banyak berbeda pendapat. Yang dimaksud rezeki di sini ada dua dalam hadis ini. Pertama, rezeki yang bisa dilihat oleh banyak indera. Ya, kita punya sepeda bisa dilihat, itu namanya rezeki. Kita punya tempat tinggal, punya rumah, itu namanya rezeki. Kita punya uang, kita punya kendaraan, dan begitu seterusnya. Itu rezeki yang bisa dilihat. Rizqun hisyun namanya. Yang kedua, rizqun maknawi. Rezeki maknawi yang tidak bisa dilihat, tapi nilainya sangat besar. Seperti kita diberikan kesehatan, itu termasuk rezeki. Meskipun tidak punya uang, ya, tapi sehat, itu rezeki. Ya. Yang mungkin uangnya tidak, ya, tapi rezeki.
Kalau kita sakit baru terasa nikmat sehat begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita masih sehat itu belum terasa. Tapi kalau kita sakit baru terasa. Nikmat mata, nikmat basar. Kalau mata kita ya sudah terganggu, penglihatannya sudah kurang karena katarak dan lain sebagainya, baru terasa nikmat basar, nikmatnya melihat. Bapak-bapak bisa sholat berjamaah, bisa sholat lima waktu, itu termasuk nikmat. Ya. Punya anak yang soleh, warga yang solehah, itu termasuk nikmat. Dan begitu. Jadi maksud dari hadisnya, barang siapa yang ingin diperluas rezekinya, maka dia hendaknya silaturahmi. Kita lama, ya, kemudian merasa gembira, itu punya rezeki. Ya. Kita ketemu lama, saling memberikan informasi, kemudian kita merasa seakan-akan seperti itu berbahagia. Timbul lagi gembira, itu juga rezeki. Jadi begitu banyak rezeki yang Allah berikan, terutama dalam bentuk yang tidak kelihatan. Jadi rizqul ma'nawi inilah yang sebenarnya yang sering kita lupakan. Jadi kalau Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, menyukuri nikmat Allah yang ada pada kita, maka Allah akan tambahkan nikmat. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud barang siapa yang silaturahmi diperpanjang umurnya? Apa yang maksud perpanjang? Di sini ada 3 pendapat. Pertama, bahwa usia seseorang tidak bisa diperpanjang. Kalau kamu sudah tentukan aja, ya, ini pendapat pertama. Jadi kalau dijatahnya umurnya 70 tahun, ya 70 tahun ya akan meninggal meskipun dia hanya silaturahmi yang benar. Ya. Yang kedua, betul dengan silaturahmi ditambah umurnya. Ya. Kenapa? Itu kekuasaan Allah. Seseorang yang takdirkan 75 umurnya baru meninggal dunia, tapi karena rasa silaturahmi bisa saja Allah menambahkan menjadi 80. Itu pendapat al-hadis yang kedua. Ya. Pendapat yang ketiga yang dimaksud silaturahmi memperpanjang umur adalah umurnya tetap sesuai dengan jatahnya, sesuai dengan ajalnya, tetapi umurnya diberikan keberkahan. Meskipun usianya singkat, tetapi umurnya berkah. Nah, ini. Umurnya tidak begitu panjang, misalnya 50 tahun, tapi kualitas hidupnya itu sangat berkah. Itu termasuk juga dipanjangkan umur. Ya. Karena apa? Karena orang kalau sudah meninggal dunia mudah sekali dilupakan oleh orang lain, termasuk oleh keluarganya. Ya. Seseorang meninggal dunia seminggu sudah dilupakan orang. Apalagi kalau ada tahlilan, ada selamatan, itu mudah sekali dilupakan orang. Ya. Tetapi bagi orang yang sering silaturahmi di masa hidupnya, maka hidupnya akan selalu dilupakan. Nah, itu dimaksud. Ya. Wa ayyusahu bi asari, diberikan keberkahan. Ya. Bapak saudara-saudara sekalian, kita sering mendengar dalam doa kita, ya Allah, berikanlah kami, hindarilah kami dari fitnah kehidupan dan fitnah mati. Apa yang dimaksud fitnah mati? Ternyata penafsiran ahli hadis adalah seseorang yang sudah meninggal dunia, ya, tetapi keburukan selalu dikenal.
Jadi siapapun dari keluarga kita kenal kita, kalau sudah meninggal dunia, janganlah disebut, janganlah diingat kejelekannya. Itu sudah masa lalu. Itu urusan dia. Sehingga Nabi mengatakan, "Udhkuru mahasina mautakum." Ingatlah keluarga kamu yang sudah meninggal dunia, kebaikan yang diingat, bukan kejelekan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya, orang yang sudah meninggal dunia, yang selalu diingat kebaikannya, dia sering ke masjid, dia sering beramal, dia sering murah hati, dia sangat loyal kepada nikmat orang yatim, misalnya, maka itu yang dimaksud adalah dia mendapat pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Jadi selalu dikenal, yaitu dimaksud buat ayu usaha di akan dikenal terus selama ini. Kepada saudara-saudara sekalian, jadi tema kita pada malam ini adalah hikmah dalam nikah dan silaturahmi. Yang kedua adalah dalam silaturahmi kita saling memaafkan. Nah ini yang paling penting. Kesalahan kita itu sebenarnya ada dua, ada tiga. Pertama, kesalahan kepada Allah. Yang kedua, kesalahan kepada sesama manusia. Yang ketiga, kesalahan kepada Allah yang lain. Kalau kesalahan kita kepada Allah, sering melalaikan sholat, tidak sholat, tidak puasa, padahal tidak ada usul, tidak ada halangan, itu gampang kesalahan kepada Allah. Langsung Allah kita bertobat. Itu yang pertama. Tapi kesalahan kepada manusia ini problem. Ya, problem. Kenapa? Karena kita harus ketemu dan minta maaf. Ya. Jadi wal'afina 'anil nas. Jadi ciri-ciri orang yang berbuat baik adalah alladzina yunfiquna amwalahum bis-sarrah. Mereka yang berikan infak, ya, harta bendanya, baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan wal kadhimin al-ghaib wal 'afina 'anil nas. Dan mereka yang sering memberikan maaf pada orang lain. Jadi memberikan maaf adalah pahala luar biasa. Jadi memberikan maaf orang lain, orang itu punya salah pada kita. Dia minta maaf kita maafkan. Ya, kita maaf kita karena kita menjalankan ibadah puasa, hati kita masih suci, hati kita masih bersih dan gampang memaafkan orang lain. Ya. Ini kadang-kadang yang berat. Ya. Minta maaf berat, memberikan maaf juga berat. Nah, ini yang terjadi sekarang. Mestinya kita gampang meminta maaf dan juga gampang memaafkan orang lain. Jadi waladzina wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita minta maaf, kemudian juga memberi maaf, termasuk muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Itu salahnya juga. Makanya kalau koruptor apa? Itu dosanya paling banyak, paling besar. Ya. Karena apa? Karena dia bersalah pada rakyat. Kalau dia korupsi 1 miliar, rakyat Indonesia ada 2 juta, itu kan biasanya bisa kabur. Minta maaf, karena duit rakyat. Berapa dosanya? Kalau koruptor, kenapa? Tapi harus minta maaf. Ya. Dan yang ketiga, kesalahan kita kepada makhluk lain. Ya. Misalnya kita peminatan ke lapangan, itu masih dosa. Ya. Jadi kalau ada kucing kita ke lapangan, ya, itu masih dosa. Bagaimana cara kita? Ya, kita banyak beramal, berinfak, dan jangan diulangi. Kita kadang-kadang sama binatang itu atau sama pohon-pohonan juga sebenarnya banyak kesalahan kita. Jadi kalau ada pohonan kita main kontes saja, kita main patahkan, ya.
Atau ada kucing itu sering kita tepuk pakai apa? Pakai sapu. Jadi itu maksudnya sebenarnya berdosa. Ya. Kalau saya perhatikan ada kucing yang sering mengambil ikan, ya, nyolong ikan. Itu ternyata yang punya rumah nggak pernah bagikan kepada kucing itu, ya. Jadi punya rumah pelit. Ada yang kucing. Kadang-kadang kucing kreatif, ya. Yang punya rumah makan sampai tulang-tulang itu makan. Jadi kucing itu merasa, waduh, yang jemaah orang. Mestinya sebelum dia ngambil kita bagi dulu. Kalau kita bagi, maka kucing itu tidak akan mengambil atau dia menyolong kucing, ya, menyolong sana. Ya, jadi memang kenapa kucing sering nyolong? Karena yang punya rumah itu, ya, sampai tulangnya, sampai kepalanya dimakan juga. Mesti jatah kucing, ya. Kalau bapak punya kucing, ya, makan ikan, jangan makan tulang-tulang masih kucing. Paling nggak tulang sama kepalanya ikan. Apalagi kalau dibagi dagingnya, sekali. Kepada saudara-saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, masih ada waktu, saya silakan. Halal bihalal di Indonesia ini sejarahnya ya. Nah itu sejarah halal bihalal itu kapan mulainya itu nggak jelas. Cuma kalau habis lebaran dulu kumpul-kumpul, ya. Kok kita kumpul-kumpul yuk, masih ada lebaran ini, kayak gitu. Awalnya begitu. Lama-lama itu dijadikan tradisi. Kalau itu ada juga ya, bagus juga, ya. Jadi kalau habis lebaran itu kue masih ada, misalnya di Dodol, di Pekina, di Opak, di Warung Pinang. Nah, kita semua sama-sama awalnya begitu, ya. Lalu dilembagakan, ya. Lalu dijadikan satu budaya seperti itu. Awalnya begitu. Tapi siapa yang mulai kayaknya nggak tahu saya, ya. Karena arti halal bihalal maksudnya halal dan halal. Ya, jadi caranya meminta maaf, ya. Jadi yang tadinya haram kita halalkan, yang tadinya bermusuhan sekarang kita saling memaafkan dan lain sebagainya. Sebenarnya. Jadi kalau sejarahnya saya tanya ke Google atau juga, ya, nggak tahu Google apa kapan sejarahnya. Ya, biasanya kalau yang lain dari Google dia akan jawab, tapi jadi kurang dijelas bagaimana siapa ya yang memulai, ya, siapa yang menceritakan sejarah halal bihalal. Ada lagi? Ya, silakan. Saya dengar. Ya, jadi saya lanjutkan. Ada perhatian nggak? Ya, saya lanjutkan hadis ini. Rabbana Rasul ala silaturahmi amraini. Rasul telah menyusun atau melangsungkan silaturahmi itu dengan dua hal. Pertama, basar rezeki, yaitu diperluas rezekinya. Jadi saya sudah jelaskan rezeki ada dua macam, ada yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ada rizkun hissiun dan rizkun ma'nawi. Yang kedua waliyusa bil asar. Itu maksudnya diperpanjang. Ya. Jadi di sini ada tiga pendapat. Yang lima
dimaksud asa medisi ala silaturahmi li'annahu bisilati yastatibu mahabbatahu, karena dengan silaturahmi itu akan menambah kecintaan, ya. Jadi kita sama teman lama itu saling mencintai atau saling ketemu, ya, saling menghilangkan kangen dan sebagainya. Dengan kecintaan itulah yang mungkin bagi teman yang berpunya itu akan bermurah hati kepada teman yang tidak berpunya. Itu yang tadi mahabbatahu wa mahabbatahu wa mawaddatahu wa yu'awinuna, kalau mereka berikan pertolongan, ya. Jadi sebagai curhat dan sebagainya, kita saya bantu, mereka akan begitu, ya. Atau kalau misalnya kita punya anak sudah sarjana tapi belum kerja, lalu ada teman yang berikan informasi, oh kalau itu kerja saja sana, ada informasi, nah itu termasuk informasi yang baik. Kemarin ini saya baca di medsos, sekarang ini banyak sekali pengangguran sarjana, ya. Di kota Bogor aja itu lebih dari 5.000 sarjana pengangguran, ya. Karena sulitnya mencari kerja, ya. Sekarang kalau yang sarjana yang berpendidikan, ya, yang punya keterampilan lagi banyak menganggur, apalagi kalau berpendidikan, maka sangat sulit, ya, ekonomi ke depan. Kenapa? Karena kelalaian pemerintah. Mestinya tanggung jawab pemerintah bisa menjaga kelaparan kerja, ya, supaya rakyat bisa bekerja. Kemarin ini saya ada acara di Bali, itu saya perhatikan ada beberapa hal yang saya lihat positif di sana, dan ini berbeda dengan di Jakarta. Kalau di Bali itu pertama parkir murah, jadi kalau motor 2.000 dan mobil cuma 3.000, ya. Di hotel-hotel atau di mall-mall itu cuma 3.000 parkir, ya. Kalau di Jakarta mahal, itu baru parkir di Ayon baru masuk aja udah 5.000, ya. Nanti berbalik lagi bisa kalau per jam-jam sedikit. Yang pertama adalah di sana parkirnya murah, ya. Kemudian tidak ada pauta. Kalau di Jakarta banyak sekali pauta. Kenapa banyak pauta di Jakarta? Memang ada pekerjaan lain, ya. Nah, itu. Coba kalau ditanya kenapa menjadi pauta? Oh, saya tidak kerjaan. Coba kalau disediakan kerjaan oleh pemerintah, mereka nggak mau. Kebiasaan pauta adalah dikasih duit 5.000 itu nggak pernah uang. Itu biasa saja. Jadi pertama ada parkiran murah di Bali. Yang kedua itu nggak ada pauta. Yang ketiga kebersihan, persis sekali. Jadi memang masyarakat Bali sudah tertanam budaya bersih, ya. Budaya bersih. Jadi tidak membuang sampah barang. Ini berbeda dengan Jakarta. Kita ada, ya, apalagi di masjid kita, sampingnya pantasan. Itu hampir tiap hari kalau kita pulang lagi banyak sekali sampah. Nah, jadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang saya